Perkembangan historiografi. Historiografi itu dimulai dari historiografi tradisional, di mana historiografi tradisional itu bersifat istana sentris, supranatural, mitos, serta genealogi. Istana sentris maksudnya tentang sekitar lingkungan istana, supranatural maksudnya memiliki kemampuan yang tidak masuk akal. Kemudian selanjutnya yakni ada historiografi kolonial, di mana di sini bersifat Nederlanda sentris dan Eropa sentris. Maksud di sini yakni adalah sejarah Indonesia yang ditulis dari sudut pandang para penjajah. Kemudian selanjutnya historiografi modern. Dalam hal ini sudah mulai menggunakan metode penelitian sejarah dan tidak melulu bercerita tentang tokoh besar, tidak seperti historiografi tradisional. Keterkaitan sejarah dengan teori sosial ada tiga. Yang pertama yakni teori dalam ilmu sosial memang diperlukan untuk menambah ketajaman dan bobot analisis dalam penulisan sejarah. Kemudian yang kedua, pemaduan ilmu sejarah dengan ilmu sosial humaniora barulah dilakukan setelah penganut aliran analis di Prancis. Kemudian Indonesia. Menurut Kunto Wijoyo, penerapan teori-teori sosial dalam penelitian sejarah di Indonesia dipelopori oleh seorang sejarawan yang bernama Sartono Kartodirjo. Nah, kita telah menyelesaikan bab 1. Kita akan berlanjut ke bab 2. Bab 2 yakni kita akan mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur papa pada masa praaksara. Kita mulai dari bagian pertama, yakni asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok serta Palung Jawa atau Sunda. Ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Pertama yakni teori out of Africa. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu mereka masuk ke Nusantara. Mereka merupakan penutur bahasa Austronesia. Kemudian yang kedua yakni teori out of Taiwan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Migrasi bangsa Austronesia dari Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Selain budaya maritim, budaya lain yang bercocok yaitu bercocok tanam. Nah, berikut ialah peta persebaran manusia purba menurut teori out of Africa. Kemudian selanjutnya yakni teori out of Yunan, di mana pada teori ini bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia, yaitu bangsa Melanosoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Menurut teori ini, asal-usul bangsa Indonesia adalah dari Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis.